ya. Hari ini kita harus memahami ilmu, cabang-cabang ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Di Quran surat berapa itu? Wah, gila. Loh, iya kamu kan, Bang, itu di Quran berapa? Di Quran surat berapa? Makasih ya teman-teman, makasih Bang Daniel. Gini, dengarkan. Saya bukakan saja ayat Qurannya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Sebentar Bang. Ya. Saya balikan kamera saya. Abang saya suruh baca nih. Ini selama ini orang Islam ini teman-teman, mereka nggak percaya Al-Quran. Mereka percayanya kata Ustadz, omongan-omongan di luar Al-Quran. Oke, coba Abang bacakan. Abang bacakan. Ini surat Yunus ayat yang ke-94. Coba bacakan Bang. Ayo, coba bacakan. Bang. Maka Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. iya. Tunggu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Oke, kalau ragu suruh tanya siapa? Dengar dulu, kita bahas. Sebentar Bang, saya tanya dulu. Kalau ragu suruh tanya siapa? Hah? Kalau ragu suruh tanya siapa? Kita bahas sebentar. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang Mana di sini kalau kamu ragu-ragu belajarlah nausorob. Mana? Kalau kamu ragu-ragu Muhammad belajarlah ilmu mantik, balaghah. Mana di sini Muhammad suruh baca kitab Sahih Bukhari. Anda harus belajar tafsir Ibnu Katsir di mana? Muhammad sendiri dengar. Muhammad sendiri disuruh tanya nih, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah tanya suruh nanya sama siapa? Kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu siapa? Bukan, yang pasti bukan Imam Bukhari. Karena Bukhari sendiri lahirnya setelah Muhammad sudah meninggal. Ya. Jadi terus kenapa umat muslim sekarang malah nanya kepada Imam Bukhari, malah nanya kepada ahli fikih, bukannya bertanya kepada kitab sebelumnya? Sungguh Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Bang Edis siapa yang membaca kitab sebelumnya itu siapa? Yang pasti adalah ahli kitab, yaitu orang-orang yang membaca Taurat, Injil. Mana Injil sama Tauratnya? Injil ada sekarang. Kami bawa, kami pegang. Nah, ternyata nggak ada Muhammad di situ. Waduh. Gimana? Ya udah, sekarang di mana Taurat dan Injilnya? Mana Injil aslinya mana? Ya udah, di mana Taurat dan Injilnya di mana? Dulu gimana? Yang benar Injil sama Taurat mana? Loh, justru gini, sekarang begini. Aduh. Seluruh dunia, dengar, seluruh dunia, abang mau pergi ke benua manapun, Taurat dan Injil itu dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu nggak ada umat yang memegang Taurat dan Injil, nggak ada selain Yahudi dan Nasrani. Terus kami bilang itu kan dipalsukan. Ya udah, mana aslinya? Mana? Meninggal dunia. Ya mana aslinya? Lo justru kalian tidak mampu menunjukkan mana aslinya. Bagaimana mau nunjukin Oke, kembali ke tema sebelumnya tadi Bang. Kita udah lari kemana-mana. Loncat Oke, sebentar Bang. Kita kan udah lari kemana-mana nih. Kembali ke hadis Umar bin Khattab tadi Bang ya. Kita selesaikan lagi Bang. Oke, sabar Bang. Walaupun kita diskusi begini, tapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air ya. Baik, kita lanjutkan Bang ya. Terus terang saya ya. 9 tahun sekolahnya di Kristen. 9 tahun. Nah, Kristen baik kan Bang? Baik kan Kristen? Baik. Iya. Kata Muhammad jahat gimana? Mana Loh, di dalam hadis disebutkan janganlah kamu berteman. Loncat mana? Bang, sebentar ini. Oke, kita lanjut nih. Bang, di dalam hadis ada sebuah larangan. Kalian nggak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Abang kaget kan? Konteksnya apa dulu? Tuh, konteksnya lagi. Kalau berkenaan dengan keimanan, jangan. Nggak ada Bang. Di dalam hadis janganlah kamu
berteman dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, orang-orang kafir, bahkan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang Muslim. Mana hadis? Mana hadis? Anda tidak percaya terhadap saya, saudara-saudara. Waduh, sungguh Anda nekat yang nyata kalau seperti ini ya, saudara-saudara ya. Oh, Anda ini nekat yang nyata. Sebentar ya, nih. Saya tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Nih ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Sabar Bang. Ada hadisnya Bang. Nggak boleh Anda itu makanan Anda itu dimakan oleh orang non Muslim, nggak boleh. Makanya Bang, jadi orang Muslim Anda itu Bang ribet Bang, saya bilang. Nih, saya tampilkan. Dia masih mengatakan saya fitnah. Bang, kalau saya fitnah Bang, nggak usah repot-repot laporin saya polisi Bang. Saya lompat dari Monas Bang kalau saya fitnah. Oh, dibilangnya saya fitnah katanya, saudara-saudara. Bukan fitnah, pemahamannya aja. Oke, nih, Bang. Abang bisa baca, coba ayo baca ini. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Nih, ini hadisnya. Ini Arabnya. Ya kan? Saya langsung intinya. Nih. Abu Sa'ad dari Abang aja yang baca, silakan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa." Iya, nggak boleh Bang, makananmu itu nggak boleh untuk orang non Muslim. Bang, jangan redaksional, bahas di bawahnya apa? Oke, silakan nih, baca lagi. Seorang Muslim wajib menyertai orang baik di semua keadaan. Betul. Orang baik, nggak ada orang yang beragama. Iya, tadi Anda bilang Kristen baik. Bang, barusan nggak tadi Abang bilang orang Kristen baik? Abang bilang barusan gitu nggak? 9 tahun saya sekolah di Kristen, betul nggak? Ayo. Bukan orang Kristen baik. Semua manusia sekarang baik. tuh, kan sekarang dia nggak mau nih. Gara-gara udah kena masuk racun hadisnya itu, masuk ke kepala dia. Sudah ada orang Kristen yang baik, sekarang berubah kan? Itulah Bang, betapa kuatnya dogma agama mempengaruhi seorang manusia. Nah, Bang, di depan Bang, dengar Bang, di depan matamu sendiri, selama 9 tahun Anda melihat bagaimana orang-orang Kristen, sahabat-sahabatmu orang-orang baik. Tapi ketika hadis saya tunjukkan di hadapanmu, orang Kristen nggak baik. Berat, saudara-saudara. Siapa yang ngomong orang Kristen nggak baik? Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak memakan makananmu selain daripada seorang Muslim? Boleh. Saya tunjukkan lagi hadisnya. Ini benar-benar nekat yang nyata ini teman-teman. Nih, itu belum selesai. Ayo. Oke, coba baca lagi yuk. Coba baca lagi. Ayo, apa? Janganlah memakan makananmu. Artinya jangan ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Adakah orang Kristen bertakwa? Adakah orang Yahudi bertakwa? Ini Bang Edi, berat, saudara-saudara. Membohongi diri sendiri. Bang, makanya saya bilang Bang, kalau anda Muslim, Anda nggak boleh bagi-bagi makanan kepada orang non Muslim, karena jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Makanya saya bilang Bang, mustahil Anda jadi orang Islam di detik yang sama Anda mau jadi orang baik. Loh, sekarang kalau Anda Bang Anda percaya nggak hadis ini? Sekarang saya tanya, percaya hadis ini nggak? Percaya. Oke, boleh nggak di sini memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa? Aduh, kamu kan nggak ngerti, Dis. Penjelasan di bawahnya apa? Palsu. Kamu mendustai penjelasannya. Penjelasannya di bawah apa? Bang, di bawah itu. apakah di dalam kitab hadis ada penjelasannya? Bukankah ini sudah begitu jelas dan terang? Bukankah sudah begitu jelas dan terangnya? Ayo. Sungguh Anda nekat yang nyata. Kalau nggak sampai di ilmunya ini, hadis itu ada asbabul wurudnya. Mana asbabul wurudnya? Bang, ini jelas-jelas berbunyi bagaimana nih. Janganlah engkau berteman. Nih Bang ya, yang warna hijau ya. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman.
Dan janganlah ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Artinya, Anda jadi Islam, di saat yang sama Anda pasti jadi orang ribet. Anda maunya berteman dengan yang Muslim saja. Makanan Anda nggak boleh dimakan sama orang yang bukan non-Muslim. Salah memahami hadis. Loh, inilah akibat Anda mengikuti ajaran agama hadis. Kalau ada penjelasannya. Sungguh Anda nekat yang nyata. Jangan kamu tutup-tutupi. Di mana saya tutup-tutupinya, Bang? Saya ini ada penjelasannya. Loh, Bang, dengerin ya, dengerin. Aduh. Dengerin Alkisah, saya punya kisah. Dengerin, Bang. Ya, Saya punya teman. Saya punya teman, ya, namanya itu AA Sapa begitu ya. Saya nanti hari Minggu saya mau main ke rumah AA, ya. Oke, kata dia. Oke, Bang, main. Nah, mainlah saya ke rumah dia. Oke. Ya. Nah, di depan rumah dia, nggak terlalu depan lah, agak-agak samping. Dia bilang begini, Bang, itu ada tetangga saya. Dia pakai cadar, jilbaban, hitam cadaran. Dia bilang begini, itu Bang, nggak mau dia berteman sama kami aja orang Muslim, dia nggak mau berteman. Ternyata saya tahu, saya bilang sama dia, tahu nggak Bang itu karena apa? Itu karena hadis. Hadis memerintahkan jangan kamu berteman kepada orang. Makanya mereka justru sedang melakukan ajaran itu. Makanya Bang, ada loh Bang. Lu Islam nggak benar. Nah ini karena Anda tidak mengikuti hadis. Islam itu nggak seperti itu. Gimana? Islam itu rahmatan lil alamin. Oke lah, gini Bang. Abang itu kan gini, sebenarnya Bang, kebohongan yang terus-menerus diucapkan. Kebohongan orang yang terus bohong, oknum itu yang bohong. Anda gini Bang. Kebohongan, dengarkan Bang. Menurut Muhammad, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, betul? Waduh. Dari 73 golongan, sebentar Bang. Dari 73 golongan, hanya satu golongan yang benar, yang lainnya masuk neraka, betul? Sudah klasik. Loh, justru Bang, yang oknum-oknum yang jumlahnya 1-2 itu justru itu malah yang golongan yang kecil. Menurut Muhammad 73 golongan, cuman satu golongan yang benar. Artinya apa? Artinya yang benar itu cuman sedikit, yang mayoritas justru malah yang sesat. Itu Oke, sekarang kita kembali ke hadis tadi, Bang. Itu bahasan tentang firqo, nggak ya, yang lain aja. Abang nggak sampai ilmu Anda ke situ, nggak sampai ilmu Abang ke situ. Sekarang kita kembali ke tema tadi. Nih ya. Bagaimana Umar bin Khattab dimarahin Muhammad marah. Nih, dengerin Bang, hadisnya. Dengerin ya. Oke, dengerin ya. Dengerin. Yang keempat, Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab bawa-bawa Injil. Artinya Sahih Bukhari. Kata Rasulullah apa? Kata amutahawwikuna anta ya ibn Khattab. Kamu udah ngaco Ibn Khattab. Sampai begitu Rasulullah SAW melihat Ibn Khattab bawa-bawa apa? Taurat atau Injil. Maka Rasulullah marah dan berkata, amutahawwikuna anta ya ibn Khattab. Marah nggak dikatakan di situ Umar bin Khattab? Ya marah belum tentu masalah namanya nggak termasuk di Taurat dan Injil kan? Oke, apa penyebab dia marah? Penyebab dia marah apa? Loh, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat termasuk kitabnya Allah enggak? Betul. Kenapa Umar bin Khattab yang membawa kitab Taurat yang kanon katanya kitabnya Allah, tapi Muhammad malah marah? Ayo. Nah, jawab. Tanya. Ya, meninggal dunia dia, saudara-saudara. Kamu itu kata kamu tadi Nabi marah karena namanya nggak ada di dalam Taurat dan Injil. Begini Bang, begini. Pembohongan. Muhammad kan Al-Quran kan berkata. Ini pembohongan publik nih. Oke, sekarang begini. Muhammad dan Al-Quran kan berkata. Kamu akui dulu kamu sudah bohong. Loh, justru dugaan kita bilang aja Muhammad takut ketahuan namanya nggak ada di sana. Mana datanya? Oke, sekarang saya tanya, kenapa Muhammad harus marah-marah? Ya kamu kan mengulik itu. Saya tanya kamu, kenapa dia marah-marah? Menurut dugaan gini, Bang, kita ini, Abang tahu nggak? Oke, sekarang saya tanya Bang. Sekarang begini, saya tanya sekarang. Abang tahu nggak?
argument from silence, tahu nggak? Aduh, diulang lagi kan tadi. Nah, bukan. Ini gini bang, saya ingin membuktikan macam-macam logika yang tidak sehat yang dialami oleh umat muslim. Logika palasi Salah satu kamu, gini, Yon. salah satu cacat logika, salah satu kesesatan berpikir adalah argument from silence, yang artinya Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. aduh, Terus. ini yang saya bilang. Gini bang, kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu karena nggak tertulis di situ. Saya kasih contoh nih bang. Nih, Tadi hadis sebentar, tadi kamu menyimpulkan. sebentar. Hadis. Saya Kamu kasih, tunjukkan, bang, ternyata saya kasih Anda kamu- contoh. Ini yang dimaksud dengan argument from silence. Dengar. Dis, itu kamu Lo tadi kau dengar kamu- dulu, ini nih, dengar dulu, dengar. Kita mau dialog yang mana ya? Yang dialog apa pasca sarjana, jangan dialog anak SMA ya. Dengar, dengarkan bang. Nih, abang saya tampilkan sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Saya balikkan kamera saya. Ini ada tulisan di sini. Nih, Budi mengajak Tono naik gunung. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono akhirnya jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Ya. Mana di sini tulisan bahwa Budi membunuh Tono? Hah? Mana di sini dikatakan Budi membunuh Tono? Budi membunuh Tono. Mana tulisannya di sini? Tertulis nggak di sini bahwa Budi membunuh Tono? Mana tulisannya? Mana? Tidak ada. Nggak ada. Tapi dari serangkaian peristiwa-peristiwa ini, kesimpulannya Budi membunuh Tono nggak? Belum tentu. Oke, saya bacakan satu kali lagi. Budi, Belum dengar. tentu. Iya, Karena makanya dengarkan dulu, dengar. Budi mengajak Tono naik gunung. Sudah. Ya. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Ya. Berarti mati nggak Tono di sini? Belum tentu. Hangus tak bersisa, masih hidup. Nggak ada. Loh, ini loh jelas Tono jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Masih hidup, berarti dia masih hidup. Masih hidup. Oh, hangus tak bersisa, Kamu- masih hidup, Yesus mati, saudara-saudara. Berat jadi orang Islam, saudara-saudara.